Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kenal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa sakit apapun. Oke, semua ibu berharap dalam keadaan gembira dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran kali ini. Kali ini adik-adik akan ibu ajak khususnya untuk kelas 7 untuk belajar mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Materi ini adalah materi IPA kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Dan untuk itu bersama saya Sarita Banteng SPD, mari kita belajar bersama dengan saya di media YouTube. Yuk. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, sebagai makhluk Tuhan, marilah kita memohonkan pertolongan Tuhan agar pelajaran kita hari ini dapat dimudahkan dan diberikan manfaat buat kita untuk mempelajari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, mari carilah posisi duduk yang baik supaya kita bisa nyaman mengikuti pelajaran, dan jika mungkin sediakan alat tulis untuk mencatat apa penjelasan yang penting yang akan saya sampaikan nanti. Berikut tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan fungsi sel. Dan yang kedua, membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Ketiga, menyimpulkan penemuan-penemuan ilmuwan tentang sel. Yuk, kita ikuti bersama. Sebelumnya kita telah mempelajari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan kan, tuh minggu sebelumnya. Nah sekarang pasti kamu sekarang tahu kan apa fungsi sel tersebut. Nah, sekarang fungsi sel secara umum sebenarnya adalah pembentukan tubuh dan organnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dan yang ketiga adalah proses reproduksi. Dan yang terakhir adalah penyaluran nutrisi, kotoran, dan senyawa lainnya dari dalam tubuh kita. Itu fungsi sel secara umum. Ya, kita lanjut. Penjelasan berikut ini adalah model sel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini saat ini kita membaca sel apa sajakah yang bekerja pada tubuh kita. Nah, sekarang tentu sel-sel tubuh yang bekerja pada saat kita melakukan aktivitas seperti membaca, antara lain sel otot ini, ya, tangan, yang daging yang ada di tangan, kemudian sel mata atau sel batang yang ada di dalam mata, dan sel kerucut yang ada di dalam mata kita. Nah, ini dalam bekerja membaca ini, maka sel otot dan sel mata dan saraf akan bekerja bersama. Mengapa dia bekerja bersama? Karena saat membaca kita akan memegang buku seperti ini, kita akan memegang buku untuk kita baca, ataupun kita akan memegang HP atau handphone untuk kita baca. Nah, di situ saat kita membaca, mata kita akan bekerja untuk mengerucutkan atau mencembungkan
mata kita untuk bisa melihat tulisan yang ada di dalam bacaan yang akan kita baca. Setelah itu oleh saraf diterjemahkan apa yang kita baca tadi sehingga timbullah makna apa yang kita pelajari di dalam bacaan tersebut. Nah, organ mempunyai fakta menunjukkan bahwa tubuh manusia itu tersusun atas kumpulan sel-sel. Jadi tubuh kita ini terdiri dari kumpulan banyak sel. Nah, kumpulan sel-sel ini akan berkelompok membentuk suatu jaringan. Dan jaringan ini juga akan berkelompok membentuk suatu organ. Dan terakhir, organ-organ ini akan menyatu, berkumpul, saling bersinergi, saling bekerja sama, membentuk suatu fungsi dan menghasilkan atau menyusun suatu organisme. Jadi itu hierarkinya tubuh kita. Nah, sekarang dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pada hierarki organisasi kehidupan, sel itu berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya, memperoleh atau memproses energi untuk bertumbuh dan berkembang, tanggap terhadap rangsang, misalnya dicubit, oh ini pasti cubitan. Itu tanggap terhadap rangsangan, kemudian melakukan reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Jadi itu fungsi-fungsi dari sel. Setiap organisme tersusun dari salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Hanya bakteri dan arkea yang memiliki sel prokariotik. Jadi sel prokariotik ini hanya dimiliki oleh bakteri dan arkea tadi. Protista, jamur, tumbuhan dan hewan dan manusia merupakan sel eukariotik. Jadi jamur, tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup yang tingkat tinggi merupakan penyusun tubuhnya ini adalah sel eukariotik. Di sel prokariotik, ini asal kata prokariotik ya. Sel prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum. Jadi arti pro dalam bahasa Yunani adalah sebelum. Dan karyon berarti karmel atau nukleus atau inti. Jadi sebelum inti kan. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti. Jadi prokariotik itu memiliki inti sel. Tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Dia ada inti sel tetapi inti selnya itu tidak dibungkus oleh membran inti. Sama halnya dengan telur ya. Telur kalau kita belah telur yang masih mentah belum direbus, pastikan kita belah ada cangkangnya bagian luar. Sesudah cangkang bagian luar itu, di bagian dalam cangkang itu juga ada membran yang membungkus cangkang dan membran yang membungkus kuning telur, putih telur. Kemudian sesudah itu ada tali kuning telur, ada putih telur,
ada kuning telur. Di dalam kuning telur itu dia tidak akan hancur tuh kuning telur karena kuning telur itu dibungkus oleh membran. Nah, di dalam kuning telur juga ada keping lembaga atau bakal individu baru. Seperti itu juga sel. Tapi untuk sel prokariotik tidak diselubungi oleh membran sel. Jelas? Atau tidak diselubungi oleh pembungkus luar dari sel itu. Sedangkan sel eukariotik itu juga berasal dari bahasa Yunani yaitu eu atau berarti sejati atau sebenarnya. Karyote tadi yang seperti dijelaskan di atas tadi berasal dari karyon atau karmel atau nukleus, berarti memiliki sel yang memiliki inti sel dan inti. Memiliki inti sel dan diselubungi inti selnya itu diselubungi oleh membran sel. Sekarang ini bagian-bagian dari sel. Ini yang bagian luar ini disebut flagella, lalu berada di luaran apa tadi. Kemudian ada pili ini, dan ini sel ini diumpamakan seperti kapsul atau obat yang kita minum ya. Kemudian ada dinding selnya, ada membran sel ini, yang lapisan halus ini itu yang disebut dengan membran sel. Lalu ini cairan ini ada ribosom, lalu ada DNA, RNA di dalam inti sel ini. Berikut. Sel prokariotik terdapat pada bakteri. Jadi bakteri memiliki sel prokariotik, termasuk cyanobacteria. Kalau virus corona apakah memiliki merupakan sel prokariotik? Nanti Anda cari ya, selidiki di penjelasan-penjelasan selanjutnya yang ada, bisa Anda dengar dari televisi atau YouTube. Tugas buat Anda ya. Berikut, prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur eukariotik karena tidak mempunyai organel terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Jadi batas sel itu adalah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan sering kali berupa kapsul luar yang biasanya menyerupai jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella atau organel pergerakan ya, seperti tadi yang sama ekornya itu merupakan organel pergerakan, dan pili atau struktur perekatan. Jadi dia bisa merekat di mana saja itu. Keduanya menonjol dari permukaan sel. Jadi pili dan flagel ini adanya di luar sel. Sel-sel ini akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematik. Jadi dia akan menyusun orang punya tubuh secara terorganisasi secara sistematik. Jadi tidak asal menyusun ya. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Tetapi kita tidak bisa mengamati tanpa mikroskop. Nah, mikroskop ini merupakan dasar dari pengamatan para ilmuwan untuk menyelidiki sel. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel, kemudian muncullah teori tentang sel.
Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali dengan penemuan mikroskop yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Karena sel itu kan ukurannya sangat kecil sekali, tidak bisa kita lihat dengan mata tanpa menggunakan alat bantu kaca pembesar atau mikroskop. Nah, berbagai penelitian para ahli biologi antara lain, ini ahli-ahli biologi yang meneliti tentang sel, yaitu yang pertama, ini adalah Robert Hooke. Robert Hooke ini hidup antara tahun 1635 sampai 1703. Jadi masa hidupnya sekitar 60 lebih ya, hampir 70 tahun. Ia mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Jadi gabus itu dia sayat setipis mungkin, baru dia lihat di bawah mikroskop. Dari pengamatannya terlihat rongga-rongga yang dibatasi dinding tebal mirip sarang lebah. Menurut dia, satuan terkecil dari sarang lebah itu dinamakan sebagai sel. Nah, ini contoh dari sarang lebah yang sering kita lihat kan? Mungkin adik-adik sudah sering melihat nih sarang lebah. Ini yang disebut dengan sel ini, yang lubang-lubang kecil ini, itu yang disebut dengan sel atau ruang terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu Sladen yang hidup antara tahun 1804 sampai 1881. Jadi penemuan dari Robert Hooke itu bertahan hampir 100 tahun ya. Nah, kemudian 1804 sampai 1881 ini bersama si T. Shehwan yang hidup pada tahun 1810 sampai 1880, mereka berdua ini mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Ini kalau si Robert Hooke dia menyelidiki sel di gabus, pada gabus tadi. Kemudian kalau Shehwan dan Sladen mereka menyelidiki sel yang terdapat pada jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, siapa yang menyelidiki hewan dan tumbuhan? Kita lihat berikut. Sladen mengamati sel tubuh tumbuhan. Ia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Dalam tumbuhan itu banyak sel-sel yang bertumbuh. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Karena hanya sel-sel itu yang bertumbuh di situ. Jadi pertambahan tubuh kita ini karena peningkatan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Shehwan melakukan penelitian terhadap hewan. Nah, ini Shehwan melakukan penelitiannya terhadap hewan. Nah, ternyata juga si Shehwan ini dari hasil pengamatannya dia menemukan bahwa dalam tubuh hewan itu tersusun dari banyak sel hewan. Maka dia pun menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Dari penyelidikan mereka mengambil kesimpulan bahwa sel merupakan bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Berarti sudah berapa ilmuwan? Sudah ada 3 kan? Robert Hooke, Sladen, dan Shehwan menyatakan sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang bertumbuh. Nah, sekarang peneliti yang ketiga. Kita lihat, ini penelitian dari Sladen dan Shehwan ini. Ini sel hewan dan ini sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan ada klorofilnya, tapi kalau sel hewan tidak ada klorofil.
Berikut ini mereka berdua yang melakukan penelitian. Ini yang meneliti pada tumbuhan, ini Sladen, dan ini Theodor Schwann ini melakukan penelitian pada hewan. Berikut yang peneliti ketiga yaitu Robert Brown. Dia hidup antara pada tahun 1831, mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel dan kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Jadi yang penemu inti sel yaitu Robert Brown. Berdasarkan analisisnya, diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel sangat penting untuk mengatur seluruh proses yang terjadi di dalam sel. Jadi yang mengatur seluruh proses dalam tubuh kita ini adalah inti sel. Kemudian yang peneliti keempat yaitu Felix Durjardin dan Johannes Parkinson yang hidup yang melakukan penelitian pada 1835. Hanya beda 4 tahun ya dengan peneliti Robert Brown ini. Setelah mengamati struktur sel, mereka juga melihat ada cairan dalam sel yang kemudian mereka beri nama protoplasma. Jadi mereka menemukan bahwa di dalam inti sel itu ada cairan. Cairan itu mereka sebut dengan protoplasma. Kemudian peneliti yang kelima yaitu Mark Schulze yang hidup pada tahun 1825 sampai 1874, menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan yang berarti tempat terjadinya proses hidup. Jadi penemu pertama sel itu adalah Robert Brown, kemudian Schwann, baru Felix, baru Robert Brown, apalagi yang sebelumnya, dan Mark Schulze. Ini penemuan-penemuan mereka secara beruntun. Dan penemu terakhir mengenai sel itu melengkapi penemuan yang sebelumnya adalah Mark Schulze yang menemukan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan yang berarti tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut, akhirnya melahirkan beberapa teori sel. Antara lain ini teori sel yang dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Yang pertama, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Jadi sel itu adalah unit atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Yang kedua, teori yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Dan penemuan yang ketiga, teori yang ketiga yaitu sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang keempat adalah sel merupakan unit hereditas atau faktor pembawa keturunan pada makhluk hidup. Dari pendapat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan sel karena hampir semua proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup dipengaruhi oleh sel. Umumnya sel berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran besar, yaitu telur burung onta dan sel saraf jerapah yang panjangnya hampir lebih dari 1 meter. Sebagian besar sel berukuran 1 sampai 100 mikrometer. Ini ya, 1 sampai
100 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jelas? Nah, sekarang kita lihat, ini adalah si burung onta. Besar ya, karena besarnya ini telur burung onta. Kesimpulan. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Dan yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Dan ketiga, sel itu merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang terakhir, sel itu merupakan unit hereditas atau pembawa sifat keturunan pada keturunan kita, pada anak kita atau cucu-cucu kita kelak. Dari pendapat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan sel karena hampir semua proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup itu dipengaruhi oleh sel. Umumnya sel berukuran mikroskopis, namun ada sel berukuran besar yaitu sel telur burung onta dan sel saraf jerapah yang panjangnya lebih kurang 1 meter. Sebagian besar sel berukuran 1 hingga 100 mikrometer. Jadi ukurannya paling kecil sehingga hanya mampu dilihat oleh mata dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Mikroskop saat ini sudah berkembang sangat pesat, sudah ada mikroskop elektron, ada mikroskop listrik dengan menggunakan cahaya dan lain-lain. Nanti bagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke jurusan IPA di SMA atau mau jadi peneliti, mau jadi analis uji coba di laboratorium, nanti adik-adik akan menemui jenis-jenis mikroskop di laboratorium. Jadi untuk itu semangat belajar supaya bisa meraih ijazah SMP dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai pendidikan tertinggi, bisa mencapai doktor atau profesor kelak, dan bisa meneliti lebih banyak lagi dari penelitian yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Jadi itu penjelasan hari ini, dan sekarang kita masuk pada uji kompetensi. Pertanyaan ibu yang pertama yaitu 1. Seandainya sel tubuhmu sudah rusak atau ada gangguan di dalam sel tubuh kita, apakah kita masih bisa hidup dengan sehat? Jelaskan pendapatmu. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dan yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, apa yang Anda bisa simpulkan dari penemuan 5 ahli tadi dalam waktu bersamaan tadi ya? Ada yang satu penelitian itu 2 orang. Dari kelima periode penelitian tadi mengenai sel, apakah yang bisa adik-adik simpulkan tentang penemuan ahli biologi yang mempelajari tentang sel? Jelas? Setelah adik-adik mengerjakan, kirimkan ke guru mata pelajaran. Bagi siswa saya, kirimkan ke saya untuk ibu mau periksa apakah adik-adik itu memahami dan bisa menjawab dengan tepat atau tidak. Karena hanya
adik-adik yang mengikuti penjelasan dengan baik yang mampu menjawab pertanyaan ini. Nah, itu Ibu akan menguji apakah adik-adik mengikuti pelajaran ini dengan baik atau memahami penjelasan-penjelasan sebelumnya atau tidak. Sampai di sini penjelasan dan pertemuan dari saya. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Namun satu pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap lindungi diri Anda. Jangan dulu banyak pontar, orang Manado bilang banyak keluar-keluar atau siar-siar, karena virus corona saat ini belum bisa dikendalikan. Terbukti semakin banyaknya orang yang terpapar dengan virus corona, sehingga proses belajar kita pun belum bisa tatap muka. Jadi sekali lagi, jaga kesehatanmu, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, karena virus corona itu merupakan salah satu jenis sel yang di dalamnya sebelumnya kita sudah pelajari bahwa penyusun sel itu ada lemaknya, dan lemak ini bisa hancur dengan sabun. Makanya cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak, pakai masker, dan konsumsilah makanan-makanan yang bergizi agar imunitas tubuh kita itu meningkat. Jadi sampai sini pertemuan kita, namun sebelumnya kita akhiri dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum pernah mengklik subscribe, silakan Anda klik subscribe agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang akan saya bagikan di episode-episode selanjutnya, dan ilmunya tetap berkelanjutan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.